Jadi pemuritan itu Kristen adalah proses hidup, ya, proses hidup dan pertumbuhan seorang yang dipercaya untuk belajar dan mengikuti Yesus, bertumbuh dalam kedewasaan rohani yang kemudian menolong orang lain untuk melakukan hal yang sama. Saudara, kalau ibu-ibu nih ya, apa yang dilakukan di rumah, dia pasti ngajarin anaknya sekolah, ya. Ngajarin anaknya sekolah yang minimal pertambahan 2 tambah 2 sampai 4, karena dia dulu juga sekolah, saudara ya. Ini kan paling minimal, saudara. Dia bisa mengajar anaknya untuk bisa hitung-hitungan, gitu ya. Kemudian mengajar anaknya untuk membaca, misalkan ini Ibu Budi, ini itu kan minimal kan dia harus belajar seperti itu, saudara. Coba kalau misalkan ibunya buta huruf, nggak ada yang ngajarin, saudara ya. Tetapi inilah seperti ini, saudara. Jadi pemuritan itu nantinya akan memuridkan orang lain. Bagaimana caranya nanti kita akan lihat, saudara ya. Nah, inilah the Great Commission, ya. Ada di kotak itu, saudara bisa baca. Karena itu pergilah, jadilah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ya. Jadi saya katakan di sini, ini sebelah kanan itu adalah artinya daripada pengertian daripada amanat agung itu, ya. Pemuritan adalah inti ataupun pokok, ya, daripada kalimat amanat agung itu di Matius 28 ayat 19, dan merupakan suatu proses progresif. Progresif itu artinya terstruktur, terarah dan fokus, ya, yang membimbing seorang percaya menuju kedewasaan rohani, saudara. Nah, saudara, saya percaya bahwa sebenarnya hal ini satu hal yang memang harus dilakukan oleh gereja, saudara, ya, membawa orang itu menuju kedewasaan rohani. Saya sendiri ketika pertama kali bertobat ada rasa takut yang sangat besar, karena di dalam nyanyian, kemudian dalam cerita-cerita, aku udah menginjil kesini, aku udah menginjil kesini, saya takut banget, menginjil gimana, ngomong apa ya, Alkitab aja saya nggak pernah baca. Kemudian kalau saya dipukulin gimana gitu, ya. Jadi ada ketakutan sangat besar yang saya nggak bisa mengerti seperti itu, saudara. Tapi itu karena saya masih bayi rohani, masih baru bertobat, ya, saudara. Sebelumnya saya di Kristen yang lain, saudara, ya. Nggak pernah baca Alkitab, nggak tahu persekutuan seperti apa, nggak tahu pengajaran Kristus, nggak tahu firman seperti apa. Tapi lama-kelamaan kemudian setelah mengikuti kelompok sel, ya, mengikuti pengajaran, saya jadi mengerti, saudara, ya. Yang namanya penginjilan itu nggak semata-mata kita katakan, kamu harus hormat Tuhan Yesus. Sudah dari cara hidup saudara bisa menginjil. Karena saudara, dari cara hidup saudara, dari kesalehan hidup saudara, dari bagaimana saudara tidak curang di dalam pekerjaan saudara, dari bagaimana saudara tidak memperlakukan orang, ya, bagaimana kasih saudara, bagaimana ketika saudara disakiti atau dicurangi, saudara tetap bersih dan memberikan kasih Kristus. Nah, itulah kesaksian hidup seperti Yesus, saudara, ya. Yesus sudah saya kira mungkin kita sudah melihat The Passion of the Christ. Saya sering nggak bisa nahan air mata saya kalau saya lihat The Passion of the Christ ini, bagaimana Yesus itu diludahin, saudara, ya. Kemudian dia disiksa sampai sutradara Mel Gibson itu di kameranya darahnya itu sampai ngucap begitu, saudara, ya. Sering kali saya harus nangis, saya kenapa Tuhan gue begini, gitu, ya. Nah, seperti itu, saudara, ya. Tapi karena kematian itu kita menjadi dewasa, saudara, ya. Kita diberikan kuasa, kita diberikan kemampuan, saudara, untuk menjadi sama seperti Dia, saudara. Karena Tuhan Yesus katakan, barang siapa hidup percaya kepada Yesus, dia wajib hidup sama seperti Yesus. Nah, itulah gunanya pemuritan. Tadi saya sudah jelaskan bedanya. Tuhan Yesus nggak katakan jadikan semua bangsa itu bertobat, enggak gitu. Tetapi jadikan semua bangsa itu muridku, ya. Murid itu artinya apa? Dibaptis, dia bertobat, dibaptis, kemudian dibaptis Roh Kudus, dan dia menerima pengajaran sampai dengan menjadi dewasa rohani, saudara. Ya, inilah dasar pemuritannya. Ini saya tuliskan implikasinya, saudara, ya. Kita kupas dari Matius 28 tadi, ya, karena itu pergi, dan saya tulis merah ini. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Siapa yang mengajar? Siapa yang mengajar, saudara? Ya, Roh Kudus mengajar. Dikatakan oleh firman Tuhan, ada pengurapan di dalam dirimu yang mengajarkan segala sesuatu. Saudara, ada pengurapan di dalam hidup kita. Kalau kita baca firman Tuhan, saya
apa maksudnya. Dan Roh Kudus jelaskan, saudara. Dan setiap kali saya baca, setiap pagi itu saya tanya kepada Roh Kudus, ini apa maksudnya Roh Kudus? Kemudian Roh Kudus jelaskan, oh seperti ini, oh iya ya Tuhan, terima kasih. Itu saya tuliskan, saudara, dan itu masuk digest yang saya berbahan dari bawah lalu elektif divina itu makanan saya setiap pagi, saudara. Kadang-kadang jam 2 pagi, kadang-kadang jam 5 pagi, kadang-kadang juga kesiangan jam 6 pagi, saudara ya. Tapi itu makanan setiap hari, saudara ya. Nah itulah yang dari Roh Kudus. Tetapi tidak hanya seperti itu, tidak semua orang mungkin belum sampai pada taraf seperti itu. Ya kata firman Tuhan, kata Paulus menuliskan, kalau dilihat dari segi waktu, sebenarnya kamu ini dia tunjuk kepada beberapa penatua dan penulis, kamu tuh sudah harusnya layaknya jadi pengajar, saudara ya. Di sini, saudara, saya mungkin sudah 20 tahun lebih menurut Kristus, harusnya sudah jadi pengajar ya. Kata Paulus, jadi aku nggak berikan kepada kamu makanan lunak lagi, saudara. Saudara di sini makan bubur semua, ya makan sekali ya. Tetapi kan nggak bisa bubur terus gitu. Ada mungkin dari bayi kita, saudara nggak ya. Saudara mau makan yang keras seperti steak gitu ya, makan steak. Saudara apalagi yang keras misalkan ya, dia sebutkan aja ya. Tetapi makanan itu sudah bisa dimakan oleh orang dewasa. Saudara bisa bayangkan kalau itu dikasih kepada siapa putranya yang itu, dia pasti tidak bisa makan, saudara ya. Nah, makanan keras lah yang aku berikan kepadamu supaya kamu menjadi dewasa ya. Jadi kamu semua, saya dan kita semua di sini adalah pengajar, harusnya saudara pengajar ini, saudara ya. Oke, jadi implikasi daripada ayat ini saudara lihat itu di poin pertama ya. Seorang murid ya, dia harus mengenal penginjilan, pembaptisan, pengajaran, dan penerapan praktis firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan katakan, firman yang aku ajarkan itu bukan seperti sesuatu yang berjumlah bukan susah gitu ya, bukan seperti sesuatu yang sangat besar yang nggak bisa kamu lakukan. Tetapi firman itu ada di mulutmu, ya. Firman itu ada di hatimu, ya. Firman itu nggak susah dilakukan, asal hati kita sudah dirubah, ditransformasi oleh Roh Kudus menjadi hati seorang murid, saudara ya. Saudara tentu untuk menjadi seorang murid itu perlu kerendahan hati ya, perlu kerendahan hati ya. Orang yang nggak rendah hati biasanya susah jadi murid, biasanya seperti itu. Jadi perlu kerendahan hati ya. Nah kemudian saya tuliskan di situ tujuan akhir pemuridan adalah serupa dengan Kristus ya, bukan sekedar partisipasi di dalam kegiatan gereja, saudara ya. Jadi menjadi murid Kristus bukan partisipan dalam kegiatan gereja, itu dua hal yang berbeda ya. Nah, pemahaman dasarnya, definisinya pemuritan itu berasal dari kata Yunani, yaitu matetis, yang berarti murid ataupun pelajar, ya pelajar. Kita semua itu masih pelajar, saudara ya. Kita semua masih belajar dari Sang Guru Agung, itu Yesus Kristus ya. Seorang murid akan bertumbuh dengan dalam pengenalan Kristus, belajar dari teladan pengajaran dan firman ya. Kemudian kita lihat tujuan dasar dari definisi ini, memuridkan itu berarti membantu orang percaya bergerak ya, dan bayi rohani menuju ke kedewasaan ya. Saya suka melihat foto anak saya yang perempuan itu, dia dari kecil itu sangat dekat sama saya ya, bisa dia gendong ya, tahu dia jadi gadis sekali, saudara ya. Saya berpikir, ya ampun, saya suka bercanda deh, kamu pakai suntik jadi kecil terus ya, bisa jadi gede, saya bilang gitu, supaya tetap saya bisa gendong gitu, karena dia kemana-mana saudara, pasti ikut saya saudara ya. Mamanya bilang dia nggak boleh ikut, nggak mau ikut papi. Jadi waktu itu kakaknya ke tes berenang gitu ya, mamanya takut kan ada kolam renang, sedangkan dia harus kerja, nggak sama aku. Saya bilang nggak apa-apa, saya urus ya, masa saya biarkan rasa belum mungkin gitu. Jadi dari kecil sampai dia besar itu, kemudian dia suka nonton berapa pagelaran band-band jazz, musik Fabian dan itu saya kantorin berapa belas atau berapa puluh kali dan saya tungguin dia nonton. Jadi kami sangat dekat saudara. Jadi saya nggak sadar kan itu 2, 3, 4 atau sekarang udah kuliah saudara ya. Nah itulah bertumbuh saudara. Jadi dalam satu kedewasaan dan sekarang udah nggak mungkin lagi saya perlu karena dia sudah jadi gadis yang harus dewasa saudara ya. Nah, tetapi artinya inilah pertumbuhan di sini. Jadi seorang menjadi dewasa itu dan mampu memuridkan orang lain, saudara. Saudara, tanda kedewasaan seorang murid adalah ketika dia sudah mampu memuridkan orang lain, saudara. Saudara mengerti? Ya, kalau dia mampu memuridkan, saudara, ya mungkin ada sesuatu yang harus diperbaiki sehingga dia menjadi dewasa rohani dan bisa memuridkan. Nah, yang poin kedua ya,
pemuritan itu bukan sekedar transfer pengetahuan, ini begini-begini, firman Tuhan begini, tapi juga transformasi karakter dan kehidupan. Ya. Gak usah jauh-jauh deh, Pak Rey. Ya. Satu ketika saya ingat beberapa tahun yang lalu dalam ibadah, Pak Rey kemana ya? Saya pikir, kan biasanya ada di grup gitu ya. Kemudian saya dengar Pak Rey itu jemput orang di airport ya, kalau nggak salah saya lupa deh. Nah terus pas dia gitu, hati saya langsung bilang, oh iya, daripada ibadah mungkin prioritas Pak Rey itu lebih besar untuk menolong orang. Memang benar kita ini menolong orang juara dunia gitu ya. Nah seperti itu saudara ya. Jadi dia mengajarkan kepada saya, oh nggak cuma sekedar ibadah, tapi menolong itu lebih daripada segala sesuatu. Itu saya pernah ceritakan di dalam beberapa khotbah saya waktu itu. Saya ingat sekitar 2009 atau 2000 berapa itu seorang guru remaja saya itu pas tanggal 25 Desember dia telepon istri saya, dia seorang perempuan ya. Dia belum lama menikah dan kemudian tanggal 25 Desember itu pagi-pagi dia telepon, dia melahirkan ada di rumah sakit. Bukan cuma masalah itu aja, nggak ada yang jemput dan ada biaya buat keluar seperti itu. Dan sedangkan tanggal 25 Desember itu adalah waktunya saya kumpul di keluarga saudara. Papi saya, adik-adik semua sudah siap untuk perayaan Natal saudara ya. Biasanya tanggal 25 Desember pasti, karena malam minggunya itu kita udah ke gereja gitu. Dan kemudian apa yang saya lakukan, ya saya pamit ke saudara. Saya pamit, saya bilang saya ada keperluan sebentar. Ya kami urus. Gak cuma diurus aja, masukin ke mobil suami istri, kemudian bayinya kita harus lunasin semua dan kita pulang. Saudara saya belajar mendapatkan sukacita yang besar, jadi harus kasih itu transformasi saudara, transformasi dan ya saya ini kan udah lama sih nggak kasih cerita itu kan tentu kan dilihat oleh guru sekolah karena saya koordinator sekolah ini waktu itu saudara ya. Jadi setiap perbuatan kasih itu berbicara jauh lebih banyak daripada suatu pengetahuan saudara, suatu ajaran firman, tetapi transformasi itu mentransfer hidup saudara ya. Nah itu adalah dikatakan transformasi karakter dan kehidupan. Nah, saudara bisa baca nanti di 2 Petrus 3 ayat 18 dan Kolose 2 ayat 6 sampai 7 saudara. Jadi itu transformasi kehidupan saudara ya. Tidak hanya guru-guru saja, tetapi saya juga dan saudara semua di sini ya. Kita semua adalah hamba Tuhan. Nanti ketika saudara mengajar misalkan mendapatkan kesempatan mengajar saudara. Nah saya katakan di sini seorang pengajar itu bukan cuma guru aja saudara, bukan cuma guru, tapi dia juga seorang hamba Tuhan saudara. Jadi dia harus mengajak seorang yang diajarnya itu untuk apa? Menerima pertobatan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mendoakan, kemudian mendengar ketika konseling itu juga dilakukan dan lain sebagainya saudara ya. Nah itulah sebenarnya pengajar yang dibutuhkan saudara ya. Nah, saudara sebenarnya saya renungkan ya, pengajaran itu isinya apa sih ya? Ada 66 kitab di dalam Injil kita ya, mulai dari Genesis sampai dengan Revelation saudara ya. Dan pengajaran ini adalah garis merah saudara, garis merah hal-hal yang sangat krusial, sangat penting. Bukan belajar Alkitab saudara, tetapi garis merah ini adalah hal-hal yang utama ya. Pelajaran moral, ya, pelajaran ketaatan, saudara ya, pelajaran mengenal kehendak Allah. Tadi Gloria yang tadi mengatakan itu dia diambil dari kitab Habakuk, saudara ya. Dan saya sampaikan di sini bahwa setiap kitab, ada 39 kitab di dalam Perjanjian Lama, itu semua harus disinkronisasikan dengan Yesus Kristus di dalam Perjanjian Baru. Karena seluruh kitab di dalam 39 Perjanjian Lama itu berbicara mengenai Yesus Kristus, berbicara mengenai Allah, mengenai Yesus Kristus yang sudah digenapi di dalam 27 buku, 27 kitab di dalam Perjanjian Baru saudara ya. Nah, jadi garis merah saudara ya. Puji Tuhan kalau saudara sudah membaca mulai dari kitab Perjanjian sampai dengan Wahyu, saudara saya sudah 27 kali, tapi juga masih banyak yang saya harus bertanya sama Tuhan yang saya nggak ngerti saudara ya. Saudara ulang setiap hari ya, baca saudara ya. Kemarin saya sedikit dengar banyak Pak Gilbert yang dikatakan, saudara gampang melihat orang yang mengasihi Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan dengan orang yang nggak dekat dengan Tuhan ya. Orang yang dekat dengan Tuhan dia makin rendah hati saudara ya. Dia makin kasih, makin nggak ingin pengakuan dari orang karena dia sudah puas dengan Tuhan saudara.
Tapi kalau orang ini sedikit-sedikit berantem, sedikit-sedikit masih berselisih. Nah itulah tandanya seperti itu, saudara. Nah kita akan belajar sekali ini. Oke. Nah pemuritan memerlukan tadi transformasi pribadi ya. Yang pertama adalah penyangkalan diri yang memikul salib ya. Siapa saja yang mengajar, kita semua saya ya, itu harus menyangkal diri dan memikul salib. Artinya segala sesuatu yang kita ketahui, ya bolehlah kita tinggalkan dan kita belajar lagi ya. Jadi ada biaya rohani itu adalah penyangkalan diri dan memikul salib ya. Kemudian yang kedua, ya tentunya klise yang sudah sering saya sampaikan ya, tinggal di dalam firman Allah. Itu adalah fondasi pertumbuhan rohani yang stabil. Nanti mudah-mudahan kalau kita sudah buat kelas pemuritan, kita akan bikin WA group. Situ setiap hari bisa kirimkan ininya ya, saat teduhnya firman Tuhan yang berapa yang sudah baca ya. Dan kemudian kasih kepada sesama itu adalah bukti nyata daripada pemuritan ya. Nah, saudara, khotbah juga bisa menjadi satu sarana pemuritan saudara ya. Jadi khotbah ya meskipun ini ya saya catat bahwa enggak semua gereja itu menyusun khotbahnya itu secara progresif ataupun berurutan, ada kurikulumnya saudara ya. Jadi kan kalau kita sekolah gitu ya kan ada kurikulum ya. Misalkan kita belajar misalkan sejarah, ya tentunya kita belajar sejarah nasional dulu, sejarah pahlawan daerah dan sebagainya, sampai kemudian sejarah internasional ya, mengapa terjadinya perang dunia, kemudian tokoh-tokoh dunia, itu kan sejarah semua. Ya, tetapi itu ada kurikulumnya, ada urutannya seperti itu saudara. Dan ya nggak bisa disalahkan, memang setiap gereja itu punya aturan yang berbeda-beda saudara. Tetapi ada gereja yang sudah menyusun ininya ya, tema-tema khotbahnya, sehingga itu secara nggak langsung bisa menjadi sarana pemuritan bagi jemaatnya saudara ya. Nah kemudian yang kedua, para pengkhotbah itu harus jadi teladan dalam membaca, memahami dan menghidupi firman Allah sehingga jemaat belajar dari kesaksian nyata saudara ya. Nah sekali lagi saudara, setiap tindak tanduk kita itu berbicara jauh lebih keras daripada apa yang kita bicara ngomong ya. Jadi bagaimana sikap kita mengasihi, bagaimana sikap kita menghadapi sesuatu percobaan, bagaimana respon kita ya, semua itu harus pakai firman Tuhan saudara, harus pakai firman Tuhan, karena firman Tuhan itu menjawab semua daripada masalah kehidupan manusia saudara ya. Kira-kira seperti itu saudara ya. Dan yang ketiga, khotbah itu harus menekankan ketaatan yang dipimpin oleh Roh. Saudara, kita gereja yang menganut Pentakosta klasik saudara. Artinya gereja kita masih klasik Pentakosta ya. Jadi artinya gereja kita adalah gereja yang masih percaya bahwa setiap apa yang ada di dalam Alkitab ya, itu masih terjadi sampai sekarang saudara ya. Setiap mujizat saudara, setiap perkataan hikmat, setiap seluruh firman Tuhan saudara dari 66 kitab itu masih terjadi sampai sekarang saudara. Bukan gereja yang menganggap bahwa mujizat itu masih hanya cerita, hanya dongeng, tetapi itu masih terjadi sampai sekarang. Dan kita percaya seperti itu saudara. Dan setiap khotbah itu harus dipimpin oleh Roh, bukan sekedar moralistik ya saudara. Ini ada tulisan dari Pak Stetzer dan Scott Gibson saudara yang saya ambil untuk statement ini saudara ya. Jadi harus dengan Roh saudara. Sama seperti Tuhan Yesus mengajar ya. Tuhan Yesus itu mengajar murid-murid dan orang-orang heran karena dia mengajar dengan kuasa saudara ya. Enggak seperti para ahli Taurat ya. Kenapa? Karena Yesus itu mengajar dengan Roh Kudus ya. Dan jika kita berkhotbah dipimpin dengan Roh Kudus ya, lain dengan dipimpin dengan hikmat manusia yang akhirnya mungkin pesan itu jadi tak sampai saudara. Tapi kalau dipimpin oleh Roh Kudus dan kuasa, maka firman itu akan tinggal diam di dalam setiap pendengar ya saudara ya. Nah itulah bedanya saudara ya. Nah saya sampai pada contoh